Haleluya. Mari angkatlah Alkitab saudara. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama dengan bersemangat. Dan kita akan melakukan pengakuan iman. Saudara siap? Yang siap katakan amin. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari berikan segala kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, haleluya. Apakah saudara bersuka cita? Yang bersuka cita katakan saya. Saudaraku, Tuhan Yesus baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bahkan tidak ada Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Biarlah kita semuanya boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi hari lepas hari dalam hidup kita. Sehingga kita semakin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan minggu yang lalu saudara adalah bagaimana iman kita, saudaraku, dapat membawa mujizat kepada kita. Amin. Dan biarlah tiap-tiap hari dalam hidup kita, kita boleh terbuka, kita boleh mengalami jamahan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkuasa, dan firman-Nya juga hidup dan berkuasa. Dan kalau firman Tuhan hidup dan berkuasa saudara, itu artinya sesuatu harus terjadi kalau saudara bertemu dengan firman. Itu artinya sesuatu harus diubahkan kalau saudara mendengar firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya segala ikatan-ikatan dosa dalam hidup saudara akan dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Itu artinya segala tantangan hidup dan segala serangan-serangan setan atau segala permasalahan dalam kehidupan saudara dapat diselesaikan dengan firman Tuhan. Amin. Saudara dapat menerima mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan, kalau kita lihat minggu yang lalu saudara, Markus 9 ayat 23. Bukalah Alkitab saudara, Markus 9 ayat 23 saudaraku. Apakah saudara membawa Alkitab saudara? Kalau saudara lihat kiri kanan saudara belum membawa Alkitab saudara, bagi Alkitab saudara dan saudara baca bersama-sama dengan dia. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang punya iman, angkat tangannya. Lebih semangat lagi, siapa yang punya iman, katakan saya. Saudaraku, iman dalam bahasa Greka di sini adalah pistis, saudaraku. Dan pistis itu adalah kata benda, saudara. Tetapi kalau saudara lihat di ayat firman Tuhan ini, sebenarnya iman ini tidak ditulis dengan akar kata pistis, tapi ditulis dengan kata pisteo. Pisteo itu adalah kata kerja daripada pistis, saudara. Yang artinya kalau iman itu berarti sesuatu yang ditindakkan. Di sini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwasanya apa artinya percaya, apa artinya iman, itu artinya saudara harus bertindak. Amin. Iman itu bukan satu kata benda saudara, tetapi iman itu kata kerja, yaitu pisteo. Iman itu bukan pistis, tapi iman itu pisteo. Iman yang sejati adalah pisteo. Jadi ubah pistis menjadi pisteo. Ubah iman saudara menjadi iman yang ditindakkan. Iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Saudara harus bertindak. Tandanya saudara punya iman, saudara bertindak dengan iman saudara. Haleluya. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita bisa ada karena kita mendengar firman. Dari situlah kita mendapatkan iman saudara. Karena itu dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
pada saat firman Tuhan disampaikan, buka telinga hati kita kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan masuk dalam hati kita, sehingga itu menimbulkan iman kepada kita. Tetapi setelah iman itu ada, maka kita harus ubah itu menjadi pisteo, yaitu iman yang ditindakkan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi kita, karena kita pisteo, kita menindakkan iman kita. Mana aminnya? Haleluya. Tidak ada yang mustahil karena kita menindakkan iman kita. Karena kita mengubah pistis menjadi pisteo. Katakan, kita mengubah, saya mengubah pistis menjadi pisteo. Lebih kuat lagi, saya mengubah pistis menjadi pisteo. Sekali lagi, saya mengubah pistis menjadi pisteo. Haleluya. Jadi iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Iman itu belum benar-benar iman kalau saudara belum bertindak. Saudara harus bertindak, menindakkan iman saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudaraku. Sehingga kalaupun saudara punya iman, tetapi kalau saudara tidak menindakkan iman saudara, iman itu tetap mati. Bagaimana supaya saudara bisa memiliki iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang benar, iman yang menurunkan kuasa Tuhan bagi hidup saudara, iman yang membawa mujizat Tuhan dalam hidup saudara? Saudara harus menindakkan iman saudara. Katakan amin. Saudara harus menindakkan iman saudara. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kita harus bertindak. Kita harus mengubah pistis menjadi pisteo. Katakan amin. Dalam Markus 9:23 ini kita bisa mengerti bahwa iman yang dijawab Tuhan adalah yang mengubah pistis menjadi pisteo. Katakan amin. Iman yang ditindakkan atau pisteo, itulah iman yang bawa mujizat Tuhan. Sehingga saudara bisa menerima mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Adalah iman yang pisteo yang bisa membawa kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudaraku, Alkitab menuliskan, bukan besarnya iman yang menentukan mujizat Tuhan, tetapi pekerjaan kita yang mengubahkan pistis menjadi pisteo. Kita menindakkan iman kita, itulah yang menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara lihat bahwasannya firman Tuhan berkata kepada kita, bahwasannya iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Amin. Biji sesawi itu saudara satu biji-biji tumbuhan yang paling kecil, yang terkecil yang ada di dunia ini. Itu biji yang sangat kecil saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kalau saudara memiliki iman sebesar biji sesawi saja, saudara dapat memindahkan gunung. Mari lihat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, mari buka Alkitab kita saudara. Kita lihat dari Matius 17 ayat 20. Yang sudah dapat ayat firmannya katakan amin. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kita dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Katakan amin. Tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Katakan amin. Katakan tidak akan ada yang mustahil bagi saya. Lebih kuat, kurang semangat saudara. Mari kita katakan tidak akan ada yang mustahil bagi saya. Tidak ada yang mustahil bagi saya yang beriman, yang menindakkan iman saya. Saya mengubah pistis menjadi pisteo. Haleluya. Mari berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, pistis yang sekecil apapun, apabila diubah menjadi pisteo, dapat menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Jadi pistis yang sekecil apapun kalau diubahkan menjadi pisteo, dapat memindahkan gunung sebesar apapun. Katakan amin. Katakan haleluya.
Jadi walaupun iman saudara sebesar biji sesawi kecil itu cukup kata Tuhan. Walaupun sebesar biji sesawi yang kecil itu. Tetapi asal saudara tindakan iman saudara menjadi pisteo. Maka saudara dapat memindahkan gunung sebesar apapun. Tidak akan ada yang mustahil bagi saudara. Katakan amin. Itulah sebabnya kita harus menindakkan iman kita walau sekecil apapun iman kita. Tindakan iman saudara, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Kehidupan kita orang-orang percaya harus selalu penuh dengan mujizat Tuhan saudara. Setiap saat kita mengalami banyak tantangan dan juga banyak serangan-serangan setan ataupun rencana-rencana setan terhadap kita. Tetapi kalau kita orang-orang percaya, biarlah kita mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Kapan kita membutuhkan mujizat Tuhan, kita bisa mengalaminya dalam hidup kita. Amin. Tidak ada satu hari pun yang kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari kita harus memiliki iman atau pistis. Dan agar kita bisa menindakkan iman kita atau pisteo. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, tidak ada pisteo tanpa pistis. Itulah sebabnya kita harus terlebih dahulu memiliki pistis atau iman. Amin. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan iman. Sehingga saudaraku, mari buka hati kita selalu kepada firman. Sehingga saudara selalu memiliki iman dalam hati saudara. Firman Tuhan biarlah hidup selalu dalam hati saudara. Walaupun saudara tidak bisa datang ke gereja ini tiap hari. Tapi mungkin saudara hanya datang 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Saudaraku, ada firman Tuhan dalam Alkitab ini yang bisa kita baca setiap hari. Amin. Ada schedule diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh membaca schedule setiap hari. Sehingga setiap hari kita memiliki iman. Dan iman yang kita peroleh dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Itulah kita tindakan. Sehingga kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini artinya sepanjang umur hidup kita. Biarlah kita hidup dengan iman. Kalau sudah selesai satu persoalan dalam hidup saudara, bukan berarti kalau ada persoalan lagi muncul dalam hidup saudara, saudara berkata, aduh harus berperang lagi. Kenapa nggak siap ini ya? Kenapa harus lagi berperang? Kenapa harus ada lagi masalah? Kemarin baru saja selesai masalah yang besar. Kok nggak siap-siapnya masalah datang menghampiri hidupku? Bukan demikian kita berkata, tetapi justru kita berkata, aku percaya, aku tahu imanku yang kutindakkan pasti akan membawa mujizat Tuhan lagi dalam hidupku. Pasti akan ada kemenangan lagi. Oh saudara, tantangan itu ada, tetapi kemenangan sudah dijamin Tuhan. Tantangan ada, peperangan ada, tidak masalah. Yang penting kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Boleh saja peperangan kapan saja, kapanpun itu. Yang penting kemenangan sudah pasti menjadi milik kita. Dan kemenangan itu sudah pasti menjadi milik kita. Karena Yesus sudah menang. 2000 tahun yang lalu dia sudah menang dan mengalahkan setan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Oh, katakan haleluya. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan yang berkata kita akan hidup oleh iman. Sebab kita hidup, saudaraku, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti iman kita, saudara, bisa bertumbuh. Walaupun sekarang iman saudara kecil, tapi kalau saudara setia terus mendengar firman, menerima firman, membaca firman, mengucapkan firman, maka iman saudara bisa bertumbuh. Dan iman saudara itu terus bertumbuh sampai nanti Yesus datang menjemput kita kedua kali. Sehingga kita tidak pernah, saudaraku, ketinggalan mujizat. Dan kita juga, saudara, dapat mengalami, saudaraku, perkara-perkara yang baru dalam hidup kita. Tuhan terus bawa kita kepada level yang lebih tinggi. Kepada satu level rohani yang lebih tinggi untuk mengerjakan perkara besar bagi Tuhan. Untuk mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan. Buku Yohanes mengatakannya. Dan Tuhan mau itu saudara dapat menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sampai kepada panggilan Tuhan, maksud Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dan untuk itu iman saudara perlu bertumbuh. Karena itu walaupun sekarang masih kecil, saudara katakan iman saudara, mari setia mengikut Tuhan. Mari setia beribadah.
Mari setia KKS. Jangan pernah tinggalkan ibadah hari Minggu. Jangan pernah tinggalkan KKS saudara. Jangan pernah tinggalkan kebaktian-kebaktian yang lain. Sehingga firman Tuhan terus ditabur dalam hati saudara. Sehingga iman saudara bisa bertumbuh. Dan kalau iman saudara bertumbuh, tadi kita sudah mendengar iman yang kecil saja pun kalau ditindakkan dapat memindahkan gunung. Apalagi kalau iman saudara terus bertumbuh. Dan saudara menindakkan iman saudara. Maka saudara akan terus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara tidak akan berhenti di tengah jalan. Saudara tidak akan mundur dari jalan Tuhan karena terlalu banyak masalah. Karena terlalu besar tantangan. Karena terlalu besar persoalan hidup ini. Maka saudara menarik diri. Saudara menjadi apatis. Saudara menjadi lumpuh. Saudara menjadi kehilangan semangat. Saudara menjadi kehilangan gairah dan tidak punya visi lagi. Jangan sampai itu menimpa kita. Tapi biarlah iman kita terus dibangkitkan. Dan kita ubah pistis menjadi pisteo. Sehingga kita tiap-tiap hari boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sampai pada panggilan Tuhan. Semakin tahun semakin maju di dalam Tuhan. Semakin tahun kita semakin memiliki otoritas rohani dalam hidup kita. Semakin tahun bertumbuh, tahun demi tahun kita semakin berbuah bagi Tuhan. Kehidupan kita tidak sama seperti tahun lalu, tapi ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala bidang bahkan ada pertumbuhan. Oh, kita diberkati secara finansial, tapi juga pelayanan kita berganda-ganda. Kita berbuah lebih lebat bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Itulah yang Tuhan mau jadi dalam hidup kita, satu tingkatan iman. Satu pertumbuhan iman saudaraku. Dan pisteo saudaraku. Yang kita menindakkan iman kita yang bertumbuh itu. Kita melihat satu-satu persatu saudara. Dari Yohanes 4:46 sampai 54. Kita melihat ini tingkatan-tingkatan iman. Dan dari setiap iman itu kita pisteo. Kita bisa melihat dari cerita Yohanes 4:46 sampai 54 ini saudara. Satu tingkatan iman daripada perwira ataupun pegawai istana saudara. Yohanes 4:46 ayat ini, pasal ini sebenarnya sudah kita baca minggu yang lalu. Tapi dengan cepat saya bacakan pada saudara Yohanes 4:46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Saudara, ini adalah firman yang kita pelajari minggu yang lalu, saudaraku. Tetapi minggu ini kita akan melihat bagaimana kita mempunyai pisteo atau kita bertindak dari semua tingkatan iman yang tertulis dalam cerita pegawai istana di Kapernaum ini, saudaraku. Pertama sekali kita melihat iman yang dari Kapernaum ke Kana, saudara. Saudara melihat dia ini seorang pegawai istana dan dia tinggal di Kapernaum. Dan kemudian dia pergi berangkat dari Kapernaum ke Kana untuk bertemu dengan Yesus. Supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah adalah iman yang paling dasar saudara. Iman yang digerakkan oleh kebutuhan yang saudara miliki dalam hidup saudara. Perwira ini, pegawai istana di Kapernaum ini, dia memiliki anak yang sakit. Dan karena kebutuhan itu, dia sudah sangat terdesak, anaknya sakit dan hampir mati. Maka dia pergi datang menjumpai Yesus. Ini adalah iman yang paling dasar saudara. Karena kebutuhan-kebutuhan, maka kita datang menjumpai Yesus. Karena kita perlu sembuh, kita datang kepada Yesus. Karena kita perlu diberkati, kita datang kepada Tuhan Yesus.
Karena kita perlu memiliki pekerjaan, kita datang kepada Yesus. Karena kita perlu dikeluarkan dari kebangkrutan kita, kita datang kepada Yesus. Karena rumah tangga kita sudah hancur, kita perlu dipulihkan rumah tangga kita, kita datang kepada Yesus. Inilah iman yang paling dasar. Karena saudara memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidup saudara, maka saudara datang bergerak, pergi mencari Yesus, datang kepada Yesus. Haleluya. Tidak apa-apa kalau masih demikian iman saudara. Kalau memang masih demikian karena saudara memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidup saudara, maka saudara pun datang mencari Yesus. Tidak apa-apa saudaraku. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak menjawab doa saudara. Lihatlah bagaimana pegawai istana itu, dia datang karena anaknya sakit. Dia datang, dia beriman. Dan iman yang paling dasar ini saudara pun dijawab oleh Tuhan. Amin. Sering sekali kita melihat itu kejadiannya di KKR kita saudara. Orang-orang datang berbondong-bondong karena apa? Karena anaknya perlu disembuhkan. Dia datang ke KKR karena apa? Karena dia memiliki kebutuhan hidup yang sudah sangat mendesak. Dia tidak punya uang lagi dan dia sudah terancam bangkrut. Maka dia mau diberkati oleh Tuhan supaya ada jalan terbuka daripada Tuhan memberkati hidupnya. Dia boleh kembali lagi diberkati. Saudaraku, itu karena kebutuhan-kebutuhan hidup. Saudara, seperti pegawai istana ini dia bertindak. Imannya memang iman yang paling dasar. Ya, dia memang imannya paling dasar karena dia punya kebutuhan yang mendesak, anaknya mau mati. Tapi saudaraku, dia tidak tinggal punya iman seperti itu. Dia bertindak, dia pergi datang menemui Yesus. Dia berjalan dari Kapernaum ke Kana. Dan saudara tahu, dari Kapernaum ke Kana, menurut ahli Alkitab dari peta dapat dilihat, itu 1 hari lamanya perjalanan. Tapi saudara lihat, dia bertindak, dia pisteo, maka dia menerima mujizat Tuhan bagi anaknya. Katakan amin. Jadi iman saudara walaupun sekecil apapun, walaupun sedasar apapun, walaupun itu hanya karena saudara memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam hidup saudara, tapi tindakkanlah iman saudara. Tindakkanlah iman saudara. Seperti pegawai istana ini yang pergi mendatangi Yesus. Dia berjalan dari Kapernaum ke Kana. Dia bertindak, dia tidak hanya tinggal di rumahnya, menunggu anaknya mati. Banyak juga orang saudaraku udah punya begitu besar masalah pun dalam hidupnya. Bahkan sudah sangat mendesak masalah dalam hidupnya. Sudah sangat krisis hidup, tapi belum juga mau bertindak. Tidak juga mau datang kepada Yesus. Sehingga tidak mengalami mujizat apapun dalam hidup mereka. Tapi pada hari ini kita belajar, walaupun iman kita masih seperti ini, iman yang paling dasar, iman yang karena kita memiliki kebutuhan mendesak dalam hidup kita, mari kita bertindak, kita datang kepada Yesus. Katakan amin. Kita datang kepada Yesus. Nah saudaraku, inilah iman yang timbul kerap kali karena kesaksian orang lain. Ya saudara, nah orang lain berkata, pergilah ke sana. Ya karena ada kesembuhan di KKR itu. Iman kita masih dasar karena kita mendengar kesaksian orang. Orang lain berkata ada mujizat di KKR GSG, maka kita pun pergi. Tapi yang penting kita bertindak pergi. Jadi walaupun iman saudara masih demikian, tidak apa-apa. Yang penting saudara pisteo, saudara bertindak dengan iman saudara itu, maka saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Kita melihat bagaimana perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan saudara. Dan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Dia sudah hampir mau mati. Kedokteran tidak dapat menolong dia. Dia sudah berobat ke berbagai tabib. Semua tidak dapat menolong dia. Satu kebutuhan yang mendesak. Tapi puji Tuhan, dia menindakkan imannya. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai saudara memiliki begitu banyak masalah dalam hidup saudara. Sudah krisis hidup saudara. Tapi saudara belum juga mau datang kepada Yesus. Kalau saudara melihat ada orang yang demikian, mari tolong dia. Amin. Mari doakan dia. Mari saudaraku usir semua roh jahat yang mengikat dia. Sehingga dia boleh meringankan kakinya, meringankan langkahnya, mau datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mau hadir kebaktian di GKI untuk berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Marilah kita lebih gencar saudaraku bersaksi kepada jiwa-jiwa. Amin. Karena begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana
Sebenarnya hidup mereka sudah sangat terdesak. Mereka mungkin sudah hampir mau mati karena penyakit mereka. Mereka mungkin sudah hampir mau bunuh diri karena masalah mereka. Mereka mungkin sudah putus asa dalam menghadapi hidup mereka. Mari kita lebih sukacita bersaksi kepada mereka. Mari kita lebih semangat, lebih anakazo untuk membawa berita tentang Yesus kepada mereka. Sehingga mereka dapat datang ke GKI. Sehingga mereka dapat bertindak dengan iman mereka yang masih dasar itu, saudara. Mereka dapat bertindak, mereka datang kepada Yesus. Haleluya. Mereka datang kebaktian. Karena saudara bersaksi kepada mereka. Saudara berkata nanti setelah firman kita akan didoakan. Yang sakit sembuh. Yang terikat dibebaskan. Mari saudaraku, ada kebebasan di dalam Tuhan Yesus. Ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Ada berkat pemulihan di dalam Yesus. Katakan amin. Oh, aminnya kurang kuat, katakan amin. Haleluya. Dan kedua, saudara, iman yang berdasarkan penglihatan, saudara. Iman karena saudara melihat sesuatu terlebih dahulu, baru saudara percaya. Nah, ini dia imannya Thomas. Bukankah Thomas berkata demikian? Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Murid-murid yang lain berkata, kami sudah melihat Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi Thomas berkata kepada mereka, kalau aku belum melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus dan belum melihat bekas paku pada kakinya dan belum mencucukkan tanganku ke dalam bekas luka di lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Nah, inilah dia iman Thomas, saudara. Dia percaya karena dia sudah melihat terlebih dahulu. Itu dia iman Thomas. Tapi tahukah saudara, ternyata Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan dia berkata kepada Thomas, ini Thomas, ini cucukkanlah tanganmu itu kepada tanganku ini. Cucukkanlah jarimu itu kepada lambungku ini, kata Tuhan. Nah, coba kau lihat, cucukkanlah jarimu itu kepada kakiku. Kau lihat kan? Saudaraku, Thomas pun percaya, saudara. Nah, iman seperti ini adalah iman yang percaya karena melihat terlebih dahulu. Imannya timbul ketika kita melihat orang lain disembuhkan. Ketika kita melihat mujizat terjadi di depan mata kita. Tadi orang yang sakit itu digotong dengan tilam, ya saudaraku. Dan kemudian kita melihat orang yang ditilam itu, yang sakit itu tiba-tiba bangkit, sembuh dia. Yang gak pernah berjalan 6 bulan, jadi bisa mulai berjalan. Tadinya duduk pun payah, apalagi bangkit, apalagi berjalan. Sekarang saudara melihat dengan mata kepala saudara sendiri, dia sudah berjalan di depan panggung. Dan bahkan bersaksi Tuhan sudah menyembuhkan dia. Itulah iman yang percaya karena sudah melihat, saudara. Tidak apa-apa kalau iman saudara demikian. Saudara percaya iman saudara karena saudara sudah melihat terlebih dahulu karena saudara percaya. Tapi yang penting saudara bertindak. Kalaupun masih demikian iman kita, saudara, bertindaklah, percayalah dan terima juga mujizat saudara. Haleluya. Ini mengajari kita, saudaraku, bahwasannya biarlah kita perlu melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu melihat dan mengingat apa pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakannya dalam hidup saudara. Begitu banyak perlindungan Tuhan yang sudah dinyatakannya dalam hidup saudara. Jangan ingat masalah saudara, tapi ingatlah kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jangan ingat persoalan-persoalan yang mungkin menunggu saudara di depan dan saudara mengkaji-kajinya. Jangan ingat itu, saudara, tapi yang saudara ingat apa? Betapa besarnya ya kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah jadi dalam hidup saudara. Betapa banyaknya pekerjaan Tuhan sebenarnya Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara, itu yang saudara ingat. Betapa banyaknya mujizat sebenarnya bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saudara dari kecelakaan misalnya. Seharusnya saudara celaka tapi saudara tidak celaka. Begitu banyaknya perlindungan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Itu yang saudara ingat. Haleluya. Latih diri saudara
supaya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Oh, walaupun banyak persoalan, tapi aku memilih tidak mengingat persoalanku Tuhan. Ya, aku ingat adalah kebaikan-Mu. Yang aku ingat adalah bagaimana dahsyatnya Engkau sudah bekerja dalam hidupku. Yang aku ingat adalah bagaimana Engkau sudah mengangkat hidupku dalam kemuliaan Tuhan. Yang aku ingat adalah bagaimana Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Yang aku ingat adalah Tuhan, bagaimana Engkau sangat panjang sabar terhadap aku. Bagaimana Engkau sangat bermurah hati terhadap aku Tuhan. Dan bagaimana Engkau sudah melakukan mujizat-Mu hari lepas hari dalam hidupku. Itu yang aku ingat Tuhan. Haleluya. Kita latih diri kita selalu melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Apa yang saudara lihat di depan mata saudara bukan pekerjaan setan, bukan masalah, bukan persoalan yang disodorkan setan. Tetapi apa yang saudara lihat? Kebaikan Tuhan. Besarnya Tuhan itu yang saudara lihat. Betapa ajaib dan betapa dahsyat perbuatan yang dalam hidup saudara. Itu yang saudara lihat. Haleluya. Sehingga saudaraku, mari kita sungguh-sungguh berdoa dan melayani jiwa-jiwa. Apabila kita sudah menjadi PKS saudara, kita sungguh-sungguh berdoa dan melayani jiwa-jiwa di KKS kita saudara. Dan juga kita berdoa bagi ibadah-ibadah kita dan juga ibadah-ibadah KKR kita saudara. Agar mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka yang melihat mujizat itu sehingga mereka juga saudara percaya dan menerima mujizat Tuhan. Amin. Dan saudara doakan agar jiwa-jiwa itu datang, dia lihat, oh orang lain disembuhkan ya, aku juga bisa disembuhkan. Amin. Oh orang lain, Mama Sianu tetanggaku yang di GKI itu, dia pergi ke GKI tiap minggu. Tetanggaku itu kulihat makin sukacita hidupnya. Aku pun mau menjadi sukacita seperti dia. Amin, haleluya. Nah, dia saudara doakan, dia melihat saudara berkata, Mama Sianu itu, kalau dulu dia tukang marah-marah, tapi setiap hari sekarang kulihat dia tukang ramah-ramah. Tidak lagi dia marah-marah, tapi dia selalu ramah. Aku pun mau menjadi seperti dia. Haleluya. Saudara doakan supaya orang yang masih memiliki iman yang seperti ini, dia percaya karena dia melihat dulu, biarlah mereka bertindak, mereka datang kepada Yesus dan menerima mujizat mereka. Haleluya. Doakan supaya mereka melihat, oh ada mujizat kesembuhan di KKR GSG. Sehingga mereka percaya dan mereka mau maju ke depan altar call menerima Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara doakan supaya jiwa-jiwa itu datang ke kakak saudara berkata, iya betul. Aku sudah melihat bagaimana hidup Bapak Sianu yang ke GKI itu diubahkan Tuhan. Karena itu aku percaya aku datang ke KKS ini. Aku percaya aku juga bisa menerima mujizat. Haleluya. Haleluya. Nah saudara doakan tiap hari dan saudara bersaksi. Amin. Sehingga orang-orang yang memiliki iman yang seperti ini, dia percaya karena dia melihat dulu, biarlah mereka juga menerima mujizat mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga adalah saudara iman yang berjalan saudara dari Kana kembali ke Kapernaum. Yaitu iman yang bagaimana saudara? Yohanes 4 ayat 50. Yohanes 4 ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Haleluya. Inilah iman yang sebenarnya saudara, iman yang sejati kalau bisa dikatakan. Yaitu iman yang percaya karena mendengar firman Tuhan. Iman yang percaya karena mendengar firman Tuhan. Dia belum melihat anaknya itu sembuh. Dia masih berada di Kana, saudaraku. Dia belum kembali ke Kapernaum. Tapi dia percaya. Dia dengar firman Tuhan berkata kepada dia, pergilah, anakmu hidup. Maka orang itu pun percaya dan dia pergi. Ini dia iman yang percaya karena mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian dia pisteo, dia bertindak, dia pergi. Dia pergi, dia pulang ke rumah, dia bertindak. Dia tidak tetap tinggal di situ dan berkata, Yesus berikanlah kepadaku sebotol minyak. Supaya aku tahu anakku itu sudah betul akan sembuh. Supaya aku bisa mengoleskan minyak itu dan mendoakannya. Kalaupun kau enggak datang Tuhan Yesus, tolonglah salah satu muridmu ikut bersama dengan aku. Aku akan menanggung semua biaya perjalanannya.
Asal kau utuslah salah satu muridmu untuk menemani aku pulang ke rumah. Supaya nanti dia dapat meletakkan tangannya atas anakku sehingga anakku itu sembuh. Tidak. Tapi apakah iman pegawai istana ini? Dia iman yang percaya karena mendengar firman Tuhan. Dan kemudian dia bertindak, dia pergi. Ini adalah iman yang sama seperti orang yang buta. Yang disembuhkan Tuhan Yesus. Orang yang buta, kemudian Tuhan berkata kepada orang buta ini, pergi, basuh dirimu di kolam Siloam. Apakah dia sudah melihat di situ? Belum melihat orang buta itu, tapi dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dia pergi, dia basuh dirinya di kolam Siloam, dia basuh matanya di kolam Siloam, maka dia melihat, dia menerima mujizatnya. Katakan amin. Dan dia juga sama dengan 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Belum ada tanda-tanda sembuh dalam tubuh mereka. Tubuh mereka masih dipenuhi oleh kusta. Tapi ketika mereka mendengar firman Tuhan yang berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan mereka pisteo, mereka bertindak, mereka pergi. Dan mereka memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Dan mereka sembuh dari kustanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, inilah dia iman karena mendengar firman Tuhan dan percaya. Iman yang percaya, saudaraku, dan mendengar firman Tuhan dan kemudian menjadi pelaku firman. Inilah iman yang sejati. Bertindak. Saudara-saudara dengar firman, saudara bertindak. Saudara bertindak, saudara. Saudara bukan hanya pistis, tapi saudara pisteo. Dan saudara memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Apakah tidak akan ada godaan-godaan setan ataupun perkataan-perkataan dari setan? Tentu ada, saudaraku. Tentu ada. Ya, bayangkanlah orang buta ini, saudara, dengan lumpur di matanya, berkeliaran ke sana kemari mencari kolam Siloam, yang bahkan dia tidak tahu pun di mana letaknya. Tapi karena dia percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan dan dia bertindak. Banyak halangannya. Mungkin setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, maka ada orang-orang lain di luar sana yang berusaha membelokkan iman saudara atau memadamkan iman saudara, berkata, enggak betul ini yang kau dengar itu. Tidak akan mungkin lah kau bisa sembuh lagi. Enggak mungkin kau bisa diberkati. Masa gara-gara didoakan saja bisa sembuh? Masa karena ikut kebaktian aja bisa berubah? Masa karena dengar firman aja? Masa karena kau pergi ke sana kau bisa berubah ke GKI? Saudaraku, akan banyak ucapan-ucapan daripada setan yang memakai manusia yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya kepada firman untuk melemahkan iman saudara. Tapi pilihlah untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Walaupun saudara mendengar banyak ucapan yang mencoba melemahkan iman saudara, pilih untuk tetap berfokus kepada firman Tuhan. Tetap percaya kepada apa yang saudara dengar daripada firman Tuhan. Amin. Saudara tetap percaya, saudara tetap pegang teguh, dan saudara tetap bertindak seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga iman saudara dapat memindahkan gunung. Haleluya. Itulah iman, saudara. Saudara percaya kepada firman Tuhan dan saudara bertindak seolah-olah saudara sudah menerimanya. Bukankah itu yang dilakukan oleh pegawai istana ini? Dia bertindak, dia pergi seolah-olah anaknya sudah sembuh. Padahal dilihatnya pun belum anaknya. Belum pun dia sampai ke rumahnya di Kapernaum. Tapi dia bertindak, dia pergi seolah-olah anaknya sudah sembuh. Itulah imannya. Iman yang percaya karena mendengar firman Tuhan dan bertindak. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah iman yang dapat memindahkan gunung. Gunung apapun dalam hidup saudara, saudara dapat pindahkan karena saudara memiliki iman yang sejati. Iman yang ditindakkan. Amin. Inilah dia imannya Tuhan. Karena Tuhan sendiri berfirman dan tidak pernah bimbang bahwa firman-Nya akan menjadi kenyataan. Tuhan berkata bahwasanya apapun yang kukatakan akan berhasil. Firman-Ku tidak akan pernah gagal. Dalam buku Yesaya Tuhan berkata demikian.
Firman-Ku akan berhasil melaksanakan apapun yang Kuperintahkan kepadanya. Tuhan tidak pernah bimbang firman-Nya berhasil atau tidak. Karena itu milikilah imannya Tuhan. Iman yang percaya kepada firman Tuhan dan bertindak. Haleluya. Mintalah saudara agar Roh Kudus mengubahkan logos. Logos firman ini saudara menjadi rema dalam hidup saudara. Minta Roh Kudus tiap hari dalam hidup kita. Supaya apa yang kita baca dari firman Tuhan, dari skedul ini betul-betul menjadi rema dalam hidup kita setiap hari. Sehingga saudara tidak dapat berbelok lagi daripada iman saudara. Begitu teguh saudara dapat menerima rema itu dari Tuhan. Begitu hidup firman itu dalam hati saudara. Sehingga apapun tidak dapat menggoyahkan saudara lagi. Sehingga apapun cakap orang yang tidak seturut firman tidak bisa menggoyahkan saudara. Saudara begitu dekat dengan firman, begitu hidup firman dalam hati saudara. Sehingga enggak nempil orang mau bicara melemahkan iman saudara, saudara enggak peduli. Yang ada dalam pikiran saudara cuma satu, firman Tuhan, aku percaya kepada firman dan aku bertindak seturut firman. Amin. Oh, saudara pegang terus firman Tuhan, jangan mau digoyahkan. Jangan mau digoyahkan, saudara. Oleh godaan iblis, oleh pikiran-pikiran yang logis. Mujizat tidak pernah logis, saudara. Kalau dia logis bukan mujizat namanya. Haleluya. Kalau saudara mau menerima mujizat Tuhan, saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Singkirkanlah pikiran-pikiran logis saudara itu. Pilihlah percaya kepada firman. Dan bertindak seturut firman Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan mau digoyahkan. Dengan siapapun, oleh apapun saudara. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Itulah sebabnya latihlah diri saudara sebanyak mungkin memiliki firman. Lebih penting daripada semuanya itu saudara. Lebih penting, bahkan mungkin lebih penting dari makan pagi kita. Banyak orang berkata kalau nggak makan pagi rasanya nggak lengkap ya. Biarlah kita memiliki pandangan berbeda. Kalau nggak baca Alkitab pagi-pagi rasanya ada yang kurang. Haleluya. Latih, saudaraku. Bukankah firman Tuhan berkata latih dirimu beribadah? Latih diri kita, walaupun gak suka. Sampai kapanpun saudaraku yang kekasih, daging kita tidak akan pernah suka baca Alkitab. Tetapi roh kita rindu kepada firman Tuhan. Haleluya. Dan kita adalah manusia roh. Kita bukan manusia daging, kita manusia roh. Nanti kita akan diubahkan. Tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang tidak terbatas, bisa berjalan menembus dinding, bisa terbang ke antar galaksi saudara. Nanti, bukan sekarang, amin. Nanti saudaraku ya, kalau kita nanti sudah diubahkan sedetik, ya Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua. Karena kita sebenarnya manusia roh. Sebagaimana Tuhan, begitulah kita. Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi selama kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam tubuh kita. Dan kerap kali kedagingan kita menghalangi kita untuk mengerjakan maksud Tuhan. Kerap kali kedagingan kita ini membuat kita lebih lambat dalam bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa tetap bertumbuh dalam Tuhan, cepat bertumbuh? Matikanlah kedagingan saudara setiap hari. Dan itu hanya bisa kalau saudara membaca firman. Ada kuasa firman Tuhan. Matikan, latih diri saudara. Walaupun daging saudara lebih suka tidur, lebih suka nonton TV, lebih suka mengerjakan pekerjaan yang lain, motong rumput, latih diri saudara baca Alkitab. Walaupun saudara sedang cuci piring, ingat ayat firman, ucapkan ayat firman. Sedang cuci motor, cuci mobil, ingat firman, ucapkan ayat firman. Tetap bersekutu dengan Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara akan menerima kehidupan daripada Tuhan yang saudara bersekutu. Amin. Karena Tuhan itu mengalirkan kehidupan bersaudara. Firman mengalirkan kehidupan bersaudara. Kapan saudara baca firman, saudara sendiri merasakannya. Saudara seperti mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saudara sukacita, saudara bebas, saudara merasa wah bersih. Pikiran saudara disucikan. Amin.
Karena memang betul firman Tuhan akan menyucikan pikiran saudara. Pikiran saudara akan diperbaharui oleh firman. Karena itu banyak-banyaklah baca firman saudara. Sehingga saudara dapat mengalami banyak kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Karena iman timbul daripada mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, itulah iman yang harus saudara praktekkan dalam hidup saudara. Iman yang percaya karena mendengar firman dan bertindak. Bertindak. Haleluya. Bertindak, harus bertindak. Amin. Saudara percaya saudara dipakai Tuhan luar biasa? Pasti. Amin. Tuhan bisa memakai saudara luar biasa. Bertindaklah, baca firman Tuhan. Amin. Berdoa setiap hari, penuh Roh Kudus setiap hari, bertindak. Haleluya. Saudara percaya pelayanan saudara berbuah berganda, bertindak. Mari pergi mengunjungi, mari pergi bawa jiwa kebaktian. Mari pergi bersaksi di tengah jalan sana. Mari pergi bersaksi di Sudako. Bersaksilah dimanapun saudara bekerja. Bersaksi di mana-mana. Maka saudara akan melihat buah daripada pekerjaan pelayanan saudara. Saudara mau diberkati, bertindaklah. Menaburlah setiap hari. Walaupun belum banyak uang saudara, tabur terus. Semakin diberkati Tuhan, semakin tabur lagi, semakin lebih dahsyat diberkati Tuhan. Setiap kali ada persembahan, beri saudara dengan sukacita. Setiap kali ada kantongan persembahan diedarkan di depan saudara, beri dengan beriman. Bertindaklah saudara, buka amplop persepuluhan, masukkan persepuluhan saudara, berikan persepuluhan saudara kepada Tuhan. Bertindak saudara, ambil itu amplop pembangunan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara beri pada minggu kedua saudara. Nah saudara masukkan di situ korban saudara. Saudara beri kepada kantongan persembahan pembangunan. Bertindak, maka Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Bertindak saudaraku. Haleluya. Oh saudaraku, dulu kalau Bapak founder hanya duduk-duduk saja setiap hari, nggak ngapain pun, mana kan bisa gereja ini diberkati Tuhan. Tetapi Bapak founder bertindak dari satu hari ke hari lain, KKR. Dari satu KKR lain. Dari satu gereja di kota Medan, bangun lagi kota lain. Udah bangun gereja, bangun lagi Institut Alkitab Rema. Dulu belum ada IAR saudara, tiap hari TDRK, training dasar. Siapa yang ngajar? Pak Munte, Bu Munte, Bolang. Makanya bisa bertumbuh sidang ini. Karena bertindak saudaraku. Tapi kalau lebih suka kita jalan-jalan di mall, shopping di mall. Lebih suka kita pelesir saudaraku. Sekali sebulan ke Perapat. Kami saudaraku paling banyak ke Perapat. Tapi kenapa ke Perapat paling banyak? Karena siap KKR singgah di Perapat. Jadi kami tidak spesial ke Perapat. Karena kami KKR dulu di ujung-ujung dunia sana. Pulangnya sebelum ke Medan, barulah beristirahat sebentar di Perapat. Itu pun sebentar. Tapi betapa bahagianya hidup kami. Karena sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga liburan pun menjadi begitu berbahagia. Haleluya. Liburan pun menjadi begitu memuaskan saudara. Cerita sukacita, cerita kebenangan, cerita mujizat. Dan kami mengalami kuasa Tuhan. Bahkan urapannya masih terasa di situ saudara. Dan kami liburan dengan bersukacita. Kami tidak liburan dengan perasaan bersalah. Bahkan orang dunia ini pun tahu saudara, kalau Anda liburan, maka Anda membutuhkan liburan lagi untuk memulihkan kesehatan Anda setelah Anda liburan itu. Karena begitu capek untuk liburan, merencanakan libur kemana, merencanakan mau nginap di mana, sehingga setelah pulang liburan, kita bahkan semakin capek sebelum kita liburan. Sehingga perlu liburan lagi untuk memulihkan ya kecapekan kita setelah liburan. Tapi kami tidak pernah mengalaminya. Kami selalu bersuka cita setiap kali kami liburan. Karena apa? Karena mengerjakan kehendak Tuhan. Dulu waktu saya kuliah saudara di fakultas saudara. Dan kami ada field trip ke itu saudara. Ke air terjun, si piso-piso. Dan kemudian saya lihat kawan saya sibuk mengumpuli batu. Sibuk mengumpuli tanaman. Nah saya jadi bertanya, loh apa ada asisten kita nyuruh tugas ya? Ngumpulkan tanaman apa sih? Tugas apa sih? Kok saya nggak tahu, saya bilang.
Kok sibuk banget ngumpulin batu, tugas-tugas apa? Bukan tugas, mereka bilang. Ini kenang-kenangan untuk ke kota Medan. Hah? Saya bilang, kenapa? Iya, kami belum pernah pergi kemari, katanya saudara. Bayangin tinggal di kota Medan udah belasan tahun, nggak pernah ke air terjun si Piso-Piso. Kalau saya saudara, nggak terhitung lagi sudah berapa kali ke air terjun sepiso-piso. Nggak terhitung lagi saudara, nggak tahu pun sudah berapa kali saudara. Karena apa? Karena banyak KKR. Haleluya. Nah saudara-saudara lihat, setiap anak Tuhan selalu lebih diberkati daripada yang bukan anak Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, diberkati saudara. Kalau kita banyak menabur untuk kerajaan sorga, Tuhan menambahkan kepada kita. Firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan sorga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu saudaraku. Kalau saudara cari apa kesenangan Tuhan, Tuhan gak keberatan saudara memberkati hidup saudara. Apalagi kalau Tuhan tahu saudara tidak akan menyimpang setelah saudara diberkati. Itulah sebabnya seringkali Pak Gembala kita menyampaikan firman Tuhan, kalau sudah diberkati tetap setia. Sesudah kita lebih diberkati Tuhan, makin setia. Walaupun kita sudah diberkati Tuhan, jangan menjadi sombong. Walaupun kita sudah jauh lebih berbeda, ya dibandingkan kita 20 tahun yang lalu mengikut Tuhan, kita sudah sangat-sangat diberkati, tetap rendah hati. Haleluya. Tetap ikut Yesus seumur hidup saudara. Tetap mau melayani saudara. Ya, tidak ada yang berubah dari hidup kita kecuali kita menjadi seperti Yesus. Kalau dulu kita suka bersaksi, sesudah kita diberkati Tuhan, kita menjadi lebih suka bersaksi karena kita sudah bertumbuh. Amin. Inilah dia masuk kepada iman yang keempat, yaitu iman yang menular saudara. Tingkatan iman yang terakhir ini saudara, iman yang menular saudara. Maka teringatlah ayah itu, Yohanes 4 ayat 53, bahwa pada saat itulah Yesus berkatanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ini adalah jenis iman yang tertinggi, di mana iman jenis ini bukan hanya membawa mujizat bagi diri sendiri, atau menurunkan kuasa Tuhan bagi dirinya sendiri, melainkan juga iman jenis ini membawakan mujizat yang luar biasa bagi sekelilingnya. Inilah iman yang menunjukkan nyala api semangat yang luar biasa saudara. Sehingga nyala api iman ini menyambar dan menyalakan orang-orang yang di sekitar saudara. Saudara memiliki iman yang menular. Bukan hanya saudara menerima kuasa mujizat Tuhan, tapi hidup orang lain juga diubahkan lewat iman saudara. Orang lain dapat merasakan iman saudara menyala-nyala. Dan iman saudara menyala-nyala itu menyambar orang yang ada di sekitar saudara. Seperti pegawai istana ini dia percaya itu bukan karena obat yang diberikan tabib, tetapi pada waktu itu Yesus berkata kepadaku, anakmu hidup, mari kita percaya kepada Yesus. Itu yang terjadi saudara, tingkatan iman ini saudara. Iman yang menular kepada orang-orang lain. Iman yang bertindak saudaraku, pisteo saudara, bukan hanya pistis. Dan saudara dapat melihat kalau kita pisteo, kita menindakkan iman kita saudaraku, itu membawa efek, membawa akibat yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita dapat melihat bahwasannya kita sungguh percaya kepada firman Tuhan dan kita bertindak seturut firman Tuhan, maka mereka juga jadi ikut percaya kepada Yesus. Haleluya. Keluarga kita dapat melihat iman kita teguh kepada Tuhan. Kita tidak bisa digoyahkan, kita tidak mau dibimbangkan, kita tetap percaya kepada firman. Kita bertindak seturut iman kita. Dan keluarga kita melihat itu saudara, mereka juga dapat ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya saudara selalu fokus pada firman. Jangan pernah kehilangan sukacita saudara. Tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sehingga orang lain yang melihat iman saudara percaya kepada Yesus, iman saudara itu menular kepada mereka. Iman saudara itu dapat membawa mereka juga kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara dapat menjadikan orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dimulai dari keluarga saudara sendiri. Iman yang menular. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saudara melihat waktu dulu Ibu Munte saudara pernah bersaksi.
Seluruh teman-temannya tahu kalau Ibu Munte itu orang yang sangat serius sebelum selamat, sebelum ikut Tuhan. Kemana-mana saudara, dia mahasiswa kedokteran, belum jadi dokter. Tapi kemana-mana selalu serius. Ya, kadang-kadang kalau ada orang lain saudaraku, ya dengan cara curang lah mendapatkan keberhasilan di fakultas itu, Ibu Munte menjadi tidak enak hati, marah. Ya saudara, kawan-kawannya pun tahu itu. Tetapi setelah selamat, setelah Ibu Munte menerima Yesus sebagai juru selamatnya, saudara, maka ada perubahan yang besar terjadi. Sungguh dahsyat terjadi. Seluruh teman-temannya melihat Ibu Munte selalu tertawa, senyum, bersuka cita, tidak peduli apapun. Walaupun ada orang jahat, Ibu Munte tetap bersuka cita. Walaupun ada orang yang curang, Ibu Munte tetap bersuka cita. Sehingga mereka sungguh-sungguh betul bisa melihat, betul lah memang sudah ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Sudah ada Yesus dalam hatinya. Dan mereka juga saudara mulai tertarik. Amin. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan sudah banyak Ibu Munte bersaksi kepada teman-temannya. Sudah banyak teman-temannya juga mau ikut Yesus. Haleluya. Haleluya saudaraku. Sehingga biarlah kita menjaga kehidupan kita tetap percaya kepada firman. Dan bertindak seturut firman Tuhan. Sangkallah diri kita karena hidup kita biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Kita memiliki satu tanggung jawab untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan Yesus. Bertindaklah seolah-olah saudara sudah menerimanya. Itulah iman, percaya kepada firman dan bertindak. Walaupun mungkin baju saudara masih satu, setrika baik-baik, sepertinya baju saudara ada 100. Haleluya. Walaupun baju saudara nggak banyak, berpakaianlah dengan baik setiap hari ke gereja. Sepertinya saudara punya baju yang banyak. Dan tetaplah bersuka cita. Bertindak seolah-olah saudara sudah menerimanya. Jangan tetap duduk di rumah dan tidak bertindak dan tidak melakukan apa-apa. Saudara menjadi lumpuh. Iman itu barulah iman kalau ditindakkan. Bagaimanapun rasanya saudaraku, mungkin saudara merasa sedikit payah, jalan bertindak, bersaksi, doakan orang sakit. Tiba-tiba suatu hari saudara merasakan penyakit saudara sudah lenyap. Katakan amin. Bertindak, saudara doakan orang sakit, mana? Biar saya doakan kau. Percaya ya, sembuh pula dia saudara. Haleluya. Saudara tetap bersuka cita, amin. Saudara tetap percaya kepada firman, haleluya. Saya pun sembuh Tuhan. Kalau dia pun sembuh, apalagi saya saudara. Apalagi saya Tuhan, amin. Saudara, itulah yang dilakukan Bapak founder kita saudara. Ya masih muda umurnya, divonis harus dioperasi. Pelayanan menunggu di kota Medan saudara. Mereka tunggulah 6 bulan lagi kami kembali. Ya Pak, kalau nggak kembali 6 bulan, saya tidak tanggung apa akibatnya Pak ya. Istri Bapak juga dokter, istri Bapak pun tahu resikonya. Tapi apa yang dilakukan Bapak founder kita kembali ke Medan saudara? Apakah imannya menjadi lemah? Dia berkata, Tuhan sudah sekian lama melayani engkau. Walaupun dia masih muda tapi dia sudah melayani. Sudah sekian lama saudara. Tapi bagaimana ini Tuhan, sidang perlu diurus. Anak masih kecil, istriku juga bekerja Tuhan. Dan aku harus melayani. Bagaimana ini Tuhan? Seumur hidup mulai dari memberitakan kesembuhan. Tapi aku sendiri tidak demikian. Bapak founder kita tetap percaya. Pilur Yesus menyembuhkanku. Pilur Yesus sudah menyembuhkanku. Pilur Yesus sudah menyembuhkanku. Dan apa yang dilakukan Pak founder? Tidur sepanjang hari di rumah? Tidak. Dia bertindak, dia berkhotbah, dia melayani, dia buka gereja di kampung-kampung. Dia tetap melayani di kota Medan, dia bangun gereja lagi di kampung, balik lagi kota Medan, adakan lagi training dasar, berdoa lagi bagi jiwa-jiwa yang sakit, buat KKR lagi. Sampai saudaraku sudah lewat 6 bulan. Sudah pun lewat 6 bulan saudaraku. Saudara, Ibu Munte pun, karena Ibu Munte waktu itu masih aktif di kedokteran, akan mengikuti seminar, atau memberikan seminar saudara di Jakarta. Maka Ibu Munte sudahlah Pak, sekalian kita periksakan kepada dokter ini. Dokternya begitu marah, ini sudah lewat 6 bulan,
Bagaimana sih Bapak ini? Kalau Bapak sudah parah, saya tidak mau tanggung. Biar Bapak di-scan dulu semua, diperiksa balik. Kemudian dipanggil lah mereka ke dalam ruangan dan berkata, kemudian dokternya berkata, Pak, menurut hasil pemeriksaan Bapak barusan ini, Bapak sudah sembuh. Bapak tidak perlu dioperasi lagi. Haleluya. Berikan segala kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya saudaraku. Saudara melihat iman yang ditindakkan selalu membawa mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Bertindaklah saudara. Ya, bertindak. Tidak ada yang berat karena ada Roh Kudus menyanggupkan kita. Karena ada firman Tuhan yang menyalakan kita. Firman Tuhan itu dasar iman kita. Sehingga tidak berat bertindak karena ada firman dasarnya. Percaya terus kepada firman itu. Percaya Tuhan Yesus sudah berkata demikian. Aku sembuh, maka aku sudah sembuh. Tuhan Yesus berkata, aku diberkati, kutuk dosa, segala kutuk dosa, kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan sudah dipatahkan dari hidup. Maka aku bisa diberkati Tuhan. Bisa aku kaya, bisa aku diberkati. Amin. Percaya dan bertindak, amin. Bertindak. Kalau ada persembahan saudara kantong, jangan dielakkan. Jangan dimasukkan kantongan kosong, amplop kosong. Bertindak, beri sebanyak-banyaknya. Dulu Bapak founder kita nggak banyak uang saudara. Gereja ini dibangun bukan karena banyak uang. Gereja ini dibangun karena Tuhan, karena kuasa Tuhan. Tapi Bapak founder berkata, dia masukkan itu seluruh uangnya. Tuhan berkata, masukkan semua uangmu. Oke Tuhan, dimasukkannya. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Pelayanan yang diberkati. 6 bulan kemudian diundang ke Amerika untuk sekolah 6 bulan gratis. Gak perlu bayar apapun. Apapun gak perlu bayar saudara. Karena bertindak menabur. Bertindak memberi. Bertindak berkorban. Terutama saudaraku bertindak menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Katakan amin. Kita bertindak saudara, kita bagi kebaikan Yesus dalam hidup saudara kepada orang. Mungkin saudara belum tahu banyak firman. Bertindaklah. Mungkin saudara berkata, aku baru diangkat jadi PKS. Saudara belum tahu banyak firman. Bertindak, bersaksi saja. Dari kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Kalau dulu saudara stres, setiap hari stres, gak bisa hidup. Kalau nggak stres, saudaraku, tiap hari saudara khawatir, bersaksi saja. Dulu nggak tahan aku, saudaraku, nggak bisa aku hidup karena khawatir aku tiap hari. Tapi tahukah kau setelah aku jumpa dengan Yesus, seluruh khawatirku diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Saudara bertindak, maka Tuhan semakin memberkati pelayanan saudara. Tuhan semakin mengurapi saudara, karena ada tindakan iman saudara. Saudara pun yang belum banyak tahu firman di tempat ini, tapi saudara bertindak percaya seperti iman pegawai istana yang pergi dari Kapernaum ke Kana. Karena anaknya sakit. Dia melihat, dia mendengar ada mujizat Tuhan. Belum pun tahu saudara banyak firman. Bertindak saja datang, didoakan, percaya, saudara terima mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, biarlah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, miliki iman ini saudara. Kita selalu pikirkan yang baik, berkenan kepada Tuhan. Jangan pikiran-pikiran yang jahat menguasai hati kita, tetapi pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Semua disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Jauhkanlah semua pikiran yang jahat daripada kita. Sucikanlah hati saudara dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan sehingga pikiran saudara diperbaharui oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang saudara pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang patut dipuji dan disebut kebajikan, itu yang saudara pikirkan dalam hidup saudara setiap saat. Praktekkan saudaraku. Praktekkan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidupkanlah perintah agung dalam hidup kita. Perintah agung itu saudaraku, itu betul-betul perintah. Itu bukan boleh iya, boleh tidak. Matius 28 itu adalah perintah. Itu harus kita kerjakan. Mari saudaraku, hidupkan itu dalam hati kita.
Firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil, saudara. Terutama dalam hidup kita, yang paling terutama apa? Kita membawa kesaksian mengenai Yesus bagi orang-orang yang belum selamat. Sebenarnya itulah tandanya kita sudah lahir baru. Kalau kita rindu menyelamatkan orang lain. Itulah tandanya kita sudah hidup rohani kita. Karena ada kasih Yesus dalam kita. Sehingga kita selalu rindu menjangkau orang lain. Mari jangkau orang lain bagi Tuhan Yesus. Jangan kita simpan firman untuk diri kita sendiri saja. Jangan kita simpan iman kita untuk diri kita sendiri saja. Tapi sebarkanlah berita tentang Yesus bagi orang lain. Sehingga mereka juga boleh datang kepada Yesus. Sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus dan menerima mujizat mereka. Beritakanlah Yesus itu penyembuh. Beritakanlah Yesus itu pembebas. Beritakan Yesus itu penyelamat yang membebaskan kita dari dosa-dosa. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang kekal. Beritakan kepada sebanyak-banyaknya orang dalam hidup saudara setiap hari. Kalau belum bersaksi saudara satu hari itu, jangan pulang ke rumah. Minta kepada Roh Kudus, siapa yang aku bisa bersaksi sebelum aku pulang ke rumah. Aku gak mau pulang ke rumah tinggal tidur, gak ada orang yang kusaksikan hari ini. Pimpin aku Tuhan, tuntun aku. Maka ketika saudara bertindak demikian, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saudara mencari dahulu kerajaan surga. Saudara punya pikiran demikian, punya mindset demikian. Aku tidak akan mau minggu ini Tuhan tanpa jiwa baru. Mesti bersaksi kepada jiwa. Mesti bawa jiwa ke KKS. Mesti bawa jiwa ke kebaktian minggu. Jangan aku pulang sebelum aku dapat jiwa baru. Maka Tuhan akan melihat tindakan iman saudara. Maka Tuhan akan memberkati dan mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Lihat ini pegawai istana itu saudara. Dia tidak puas anaknya sembuh. Apa yang dilakukannya? Bukan, anakku ini hidup. Anak kita ini hidup karena Yesus yang sudah menyembuhkannya. Amin. Sehingga seluruh isi rumahnya menjadi percaya. Istrinya yang gak pernah melihat Yesus, gak pernah datang kepada Yesus, jadi percaya juga. Seluruh keluarganya yang gak pernah datang kepada Yesus jadi percaya. Karena iman pegawai istana ini. Demikian juga kita saudara. Tiap-tiap hari, mari banyak menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Jangan hanya puas kalau iman kita bagi diri kita sendiri. Kita sembuh, kita diberkati, kita semakin sukses. Tapi yang paling penting adalah saudara keluar dan membawa jiwa bagi Yesus. Menyelamatkan jiwa bagi Yesus. Saudara menindakkan iman saudara, menularkan iman saudara. Sehingga iman kita itu, saudara tidak tetap pada level kita diselamatkan. Iman kita bukan berhenti pada perubahan hidup kita. Kita menjadi kaya, kita menjadi sembuh, kita menjadi berhasil, kita menjadi naik pangkat, kita menjadi kawin, kita menjadi punya anak, punya cucu, kita menjadi punya rumah, kita menjadi punya, bukan berhenti pada di situ saja, tapi iman kita terus dan terus bertumbuh. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa membawa orang lain kepada Yesus. Jadi kita datang bukan hanya supaya kita sembuh saja, supaya kita dapat mengalami mujizat. Iman kita harus terus meningkat, supaya kita membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Yesus. Supaya lebih banyak jiwa-jiwa kita selamatkan tahun demi tahun. Kalau tahun lalu kita menyelamatkan begitu banyak jiwa, 100 jiwa. Tahun ini Tuhan double, 200 jiwa aku selamatkan. Mana amennya? Haleluya. Bertindaklah saudaraku. Kalaupun saudara, seperti firman Tuhan tadi, saudara langsung tindakan. Belum tahu banyak aku ayat bu, belum banyak aku tahu ayat penginjilan. Bertindak, bersaksi saja. Bagaimana saudara sudah diobatkan Tuhan. Dan kemudian saudara baca terus firman Tuhan. Dan iman saudara terus bertumbuh. Tindakan, jangan tunggu dulu. Nantilah kalau aku sudah tahu banyak firman. Nantilah kalau aku sudah bisa berdiri di depan orang. Nantilah kalau aku sudah tamat pekerjaan supaya orang mau dengar aku. Nantilah kalau aku sudah tamat fakultas supaya orang mau dengar khotbahku. Enggak demikian saudara. Mujizat Tuhan jadi kalau saudara bertindak. Bertindak pada saat itu juga. Tidak ditunda-tunda. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Puji Tuhan, Yesus memberkati saudara. Haleluya.